Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa awali dengan kalimat syukur kepada Allah yang memberi kesempatan kepada kita untuk bisa mewujudkan salah satu wujud syukur nikmat kita melalui rangkaian ibadah subuh, yang dengan itu kita terus bermohon kepadanya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan, baik yang faraid maupun yang nawafilnya, seluruhnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik, sekaligus menjadi amalan-amalan terbaik pula di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'in tabi'in. Yang mudah-mudahan salawat yang terucap melalui lisan ini tidak hanya menjadi bukti syafaat di yaumil qiyamah, melainkan menjadi asbab kekuatan bagi kita untuk bisa melanjutkan estafet dakwah beliau sekaligus menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Sekali lagi kita awali kajian kita pagi ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita bermohon kepada Allah melalui mukjizat suratul Fatihah yang dibaca senantiasa menjadi syifa, obat penawar bagi siapa di antara kita yang sedang sakit, di kalangan keluarga kita, para guru-guru kita, jamaah kita. Pada khususan menjadi nilai pahala bagi mereka yang sudah berkontribusi terhadap masjid ini, baik yang mewakafkan, yang menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya, fikrohnya, waktunya, pengurus yang sampai saat ini terus khidmat menjadi khadimul ummah, dan jamaah yang terus istiqamah untuk memakmurkan masjid ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi tilawati ummil furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama kita mengingatkan, alhamdulillah Allah beri kesempatan kepada kita untuk masuk di tahun yang baru, dan kebetulan kita pun juga memasuki bulan yang baru secara hitungan Hijriah, yaitu bulan Rajab, salah satu bulan hurum, bulan yang sangat suci. Di dalamnya ada perintah-perintah Allah, salah satu diantaranya terekam dalam Quran surah ke-9 ayat 36. Dzalikad dinul qayyimu, sempurnakan amaliyah-amaliyah ibadah ini dengan qayyim, itu dengan kesempurnaan yang totalitas. Makanya Allah hadirkan perintah Allah itu tidak hanya berkaitan dengan yang wajib-wajib saja, akan tetapi ada yang nawafilnya. Kalau kita mengkaji dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, yang wajib itu diibaratkan bagaikan modal bagi kita, sementara yang nawafil itu bagaikan ar-ribahu, laba ataupun keuntungan. Sejatinya bagaikan orang yang berniaga ataupun berjualan, kemudian dalam kurun waktu setahun, 2 tahun, pastinya kan menginginkan keuntungan yang bisa diraih, tidak hanya sebatas modalnya saja. Maka itulah ibadah yang dihadirkan oleh Allah, ada yang namanya nawafil. Dalam hadis qudsi Allah sampaikan, siapa yang yataqarrabahu, mendekati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memaksimalkan yang nawafil, yang sunnah-sunnah, maka potensi untuk bisa meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala,
maka pendengaran hamba tersebut adalah pendengaranku, kata Allah. Apa yang dilihat oleh hamba tersebut adalah penglihatanku. Apa yang diucapkan oleh hamba tersebut, wa ma yantiqu biha, itu adalah kalam-kalamku. Kedua tangannya adalah kedua tanganku, ya, kakinya adalah kakiku. Tapi hadis ini jangan kemudian dimaknai secara teks, karena bahaya sekali. Ya, sebab bisa jadi ada yang memahami secara teks, akhirnya paham-paham yang kita kenal dengan paham wahdatul wujud, yaitu melekat kepada seseorang. Sekali lagi, paham wahdatul wujud dalam paham filsafat dengan paham tasawuf tentu berbeda. Mungkin kalau dalam paham filsafat kita mengenal, jangankan paham wahdatul wujud, ya, paham wahdatul wujud itu selalu diartikan seperti halnya paham panteisme. Ya, panteisme itu adalah paham yang lahir sebelum Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Paham panteisme itu adalah paham di mana Allah itu maddi, Allah itu bermateri, jadi bisa berwujud apapun dan siapapun. Makanya tidak heran kalau kita melihat di beberapa negara, ya, terutama di wilayah Thailand itu, masyarakat Thailand kalau sudah melihat sesuatu yang aneh, maka mereka kadang suka mengkultuskan sebagai Tuhannya. Kalau melihat hewan-hewan yang aneh sekalipun, mereka akan berhenti kemudian mengkultuskan sebagai Tuhannya. Itulah salah satu di antara paham-paham panteisme. Tapi paham panteisme ini atau paham wahdatul wujud dalam ranah ilmu filsafat itu tidak beda dengan paham panteisme. Tapi ketika berbicara paham wahdatul wujud dalam pandangan tasawuf, ternyata ulama-ulama mengklasifikasikan bahwa paham wahdatul wujud itu bukan maddi, tapi justru sifat, ya. Jadi ada sifat-sifat Allah yang melekat kepada hambanya. Nah, maka salah satu di antaranya adalah sayangnya Allah, rahmannya Allah, rahimnya Allah. Jadi ketika dipahami bahwa pendengaran hambaku itu pendengaranku, berarti ini bukan hanya apa yang didengar oleh hambanya itu akan dihijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seorang hamba itu akan bisa memfilter segala informasi-informasi yang tidak baik, maka pasti akan difilter oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam-kalamnya yang tidak baik akan difilter oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud daripada hadis qudsi tersebut. Ya, mudah-mudahan sekali lagi di bulan yang baru ini, yaitu bulan Rajab, kita bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan seluruh amaliyah ibadah, baik yang tidak hanya fardu, akan tetapi yang nawafil-nawafilnya juga. Yang kedua, jangan menggugurkan amaliyah ibadah kita dengan kalimat yang Allah sampaikan pada ayat yang sama. Fala tazulimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali berbuat kezaliman baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Ya, perbuatan zalim itu banyak, menyakiti kalamnya yang menyakiti saudaranya, ya, tulisan-tulisan yang menyakiti saudaranya. Ya, makanya kita diingatkan di bulan Rajab ini, momentumnya ternyata bertepatan dengan masa-masa, mohon maaf ya, di negara kita dengan masa-masa politik. Ya, mudah-mudahan tangan kita tidak mudah untuk menulis salah satu karya yang menyudutkan seseorang ataupun mohon maaf menjelek-jelekan orang, apalagi dengan kalam-kalam kita. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka ayat ini menjadi warning, jangan sampai seluruh amaliyah kita ini gugur, tidak diterima gara-gara perbuatan zalim tersebut. Kita mohon sekali lagi kepada Allah, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah mengkaruniakannya kepada kita untuk bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan bulan ini dengan bulan ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan mengkaji pagi ini dua surah sekaligus, karena dua surah ini samaan dilatar belakangi dari kekosongan wahyu yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa riwayat cukup banyak mengatakan bahwa Nabi pernah mengalami kekosongan wahyu. Ada yang mengatakan 10 hari, bahkan Ibnu Abbas mengatakan sampai 15 hari, dan Al-Muqatil mengatakan sampai 40 hari. Kekosongan wahyu itu pastinya ada sebabnya.
Tatkala Nabi Muhammad SAW ditanya oleh penduduk Mekah terkait dengan hukum, ya, terkait dengan persoalan apapun itu, yang kemudian Nabi Muhammad jawab, besok saya jawab. Jadi ada seorang penduduk Mekah atau seorang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad, ya, namun Nabi Muhammad mengatakan besok saya jawab. Kira-kira ada yang keliru tidak Bapak Ibu dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Nah, karena Nabi Muhammad tidak mengucapkan insya Allah. Disitulah yang kemudian akhirnya mengalami kekosongan wahyu yang cukup panjang. Karena kenapa Nabi Muhammad mengatakan besok saya jawab? Kebiasaan beliau kalau setiap malam itu selalu berinteraksi dengan malaikat Jibril yang menyampaikan risalah-risalah Allah atau wahyu-wahyu Allah. Makanya beliau memastikan besok saya jawab. Akan tetapi ketika hari esoknya tidak turun wahyu, sementara sang penanya ini mendesak, mana Muhammad? Dan itulah yang akhirnya menjadi bahan bulian untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya kita memahami ternyata Nabi Muhammad diserang nanti oleh sekelumit ataupun sekian banyak netizen Mekah ini, yang sampai dalam beberapa riwayat dikatakan tidak sedikit menimpa psikisnya Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itulah akhirnya Nabi Muhammad diungkapkan dalam Quran surah Al-Insyirah, wa wada'na anka wizrak, kami berikan kepadamu beban yang sangat berat. Ya, wizrak itu adalah sesuatu beban yang teramat berat. Orangnya yang menanggung beban tersebut dinamakan wazir, yaitu menteri. Saking beratnya itu digambarkan dalam Quran surah Al-Insyirah, alladzi anqadha zuhrak, itu bagaikan kendaraan yang sejatinya dimuati oleh 4 penumpang tapi harus diisi 10 orang. Itu pasti akan menghasilkan suara, ya. Kalau gambaran dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214, hatta zulzilu. Jadi setiap permasalahan yang dialami oleh seorang hamba itu pasti ada sampai pada puncaknya. Tidak hanya dalam sesuatu yang ringan, al-ba's wad-dharra, kadang ujian Allah itu juga menimpa pada sesuatu yang berat. Bahkan saking beratnya menimpa sampai pada puncaknya. Hatta zulzilu, mata nasrullah. Kemudian mengatakan kapan Allah ini memberikan pertolongan kepadaku. Ya, biasa kan kalau dalam setiap permasalahan atau ujian hidup tidak lepas dari itu. Ada yang ujiannya ringan, ada yang ujiannya berat, dan bahkan saking beratnya dia mengatakan hatta zulzilu, ini goncang. Ya, dimensi batinnya yang kemudian dia mengatakan hatta zulzilu, kapan pertolongan Allah datang? Padahal Allah sudah merespon, ala inna nasrallahi qarib. Ya, padahal berdampingan di saat itu pula lah Allah menciptakan solusi dalam setiap permasalahan hidup seorang hamba. Apalagi kalau kita mengkaji surah Al-Insyirah, Allah ingin memotivasi bahwa setiap kesulitan itu berbarengan dengan solusi. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Ya, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi Muhammad ini diserang, itu tidak hanya di kalangan orang-orang kafir Quraisy, tapi justru ada seorang wanita yang setiap waktunya selalu ke rumah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah istri dari Abu Lahab, namanya Ummu Jamil. Ya, kalau dalam nama aslinya adalah Arwah. Tiap pagi beliau selalu berkunjung ke rumah Nabi Muhammad. Itu untuk menghina Nabi Muhammad. Makanya ketika beliau berkunjung tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad dengan kalimat Ahmad, Mahmud, Muhammad, tapi justru lawannya. Beliau selalu memanggil dengan kalimat yang sangat hina, sangat kotor sekali. Lisannya mengucapkan selalu kalimatnya ya madmum,
Ya, wahai orang yang tercela, kata beliau, wada'aka syaitan, sekarang syaitanmu itu sudah meninggalkanmu kan, kata beliau. Yang dimaksud syaitan ini, mohon maaf, itu Allah dalam pandangan Ummu Jamil. Maka dia menegaskan, bukankah syaitanmu sudah meninggalkanmu? Gitu. Itu karena asbab Nabi Muhammad tidak menjawab pertanyaan dari sang penanya. Karena beliau kan meyakinkan, besok saya jawab. Tapi ternyata sampai besok Nabi Muhammad meminta diundur waktu. Insya Allah, tidak mengucapkan insya Allah, tapi justru sebaliknya, besok. Ya, inilah salah satu di antaranya bahan bagi Ummu Jamil untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Sejatinya, kalau kafir Quraisy itu sadar, dia pasti akan mengatakan, ini betul Rasul Allah. Muhammad ini adalah utusan Allah. Sebab kenapa? Karena apa yang ia sampaikan bukan dari dirinya. Wa may yantiqu 'anil hawa, pasti dia akan menunggu jawaban dari Tuhannya. Nah, cuma karena kafir Quraisy ini sudah memandang Nabi Muhammad dengan pandangan kebencian, ya tidak heran dalam diwanya Imam Syafi'i dikatakan wa ainur ridha an kulli aibin kalilah kama aina suhti tubdil masawi. Orang kalau sudah melihat dia itu dengan kacamata kebencian, apapun yang dilakukan oleh orang itu jelek saja, buruk saja. Ya, makanya hati-hati, pandangan kebencian itu bisa menyebabkan penyakit hati. Karena apa? Karena tidak lain adalah menganggap orang itu jelek, yang menganggap orang itu buruk, padahal masih ada sisi kebaikan-kebaikan. Apalagi Nabi Muhammad yang diucapkan seperti itu. Nah, maka Nabi Muhammad selalu diserang oleh istrinya Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil. Bahkan dalam posisi beliau sedang berjalan dengan sahabatnya, tatkala itu datanglah Ummu Jamil, Abu Bakar Siddiq menyampaikan kepada Nabi Muhammad, lihatlah istrinya Abu Lahab ini pasti dekat dengan kita, ingin menghinamu wahai Nabi. Tapi apa kata Nabi? Biarkan saja, karena sejatinya beliau tidak mampu melihat saya. Ya. Ini salah satu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka permasalahan yang begitu berat, ujian yang begitu berat yang ditimpa oleh Nabi Muhammad, akhirnya Allah berikan kabar gembira bahwa engkau akan keluar dari sekelumit permasalahan tersebut. Ya, bisa bayangin Bapak Ibu, andai Nabi Muhammad saat itu hanya fokus pada serangannya Ummu Jamil, hakul yakin saya katakan mungkin Islam tidak akan pernah menyebar sampai ke wilayah Kelapa Gading. Andai saja Nabi Muhammad saat itu hanya fokus pada serangan-serangan netizen Mekah, ya, mungkin tidak akan pernah menyebar Islam sampai seantero jagat. Ya, itulah salah satu di antara thariqatud dakwah. Ya, salah satu di antara thariqatud dakwah, ya biarkan saja. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, urusan netizen. Karena Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Gusti Allah buatan sare. Allah yang enggak tidur. Urusan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sementara tugas Nabi Muhammad, beliau menjalankan titahnya, arsalnaka illal balagh. Hanya untuk menyampaikan risalah, Ya, ini termasuk juga di antara kita. Mungkin ambigu ya. Tapi Allah hanya menginginkan kita untuk menyampaikan. Jadi tidak perlu terlalu fokus misalkan. Nanti orang itu sudah diajak ngaji tapi nggak pernah ngaji. Jangan terlampau seperti itu. Nanti gimana keislamannya? Jangan terlalu memikirkan, karena Islam itu sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita menyampaikan saja, terkait beliau hadir atau tidak, yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Kadang kan saking beratnya, banyak di antara kita yang memikirkan nanti Islam seperti apa setelah generasi kita ini. Allah sudah melindungi, Allah sudah menjaga Islam ini. Pasti dengan cara apa? Dengan munculnya para mujadid baru, dengan para hujjah baru. Akan tetapi kita tugasnya adalah menyampaikan. Sama seperti halnya Nabi Ibrahim ketika Ka'bah itu sudah dibangun, kan bingung. Ketika Allah meminta wa'adzin bin nasi ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Tugasmu itu
menyampaikan. Terkait mereka nanti sampai di sini atau tidak, itu urusanku. Ya, jadi jangan terlalu fokus. An-Nasru ini mikirin remaja, kapan kita punya gerakan remaja, gitu ya. Nah, itu juga harus dipikirkan. Artinya apa? Karena salah satu di antara fungsi masjid itu adalah mampu menjadi imarah. Ya, imarah bagi bukan hanya orang tua, tapi juga imarah bagi para remaja-remaja kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadirnya surah Ad-Duha itu menjadi kabar gembira untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad-duha, wawunya wawul qasam. Ketika Allah menghadirkan wawul qasam pada sebuah ayat, maka itu bisa diukur oleh nalar manusia. Wadduha walaili idza saja, itu bisa diukur oleh nalar manusia. Tapi jangan kemudian diartikan secara teks. Kita ambil secara manabitnya. Apa yang dimaksud oleh Allah? Kenapa Allah bersumpah demi waktu duha, dan itu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad diberikan kabar gembira oleh Allah akan keluar dari sekelumit permasalahan itu, sama seperti halnya waktu duha muncul. Kapan startnya waktu duha, Bapak Ibu? Syuruk, ya. Jadi setelah syuruk itu udah muncul start waktu duha, awal duha. Sampai kapan selesainya waktu duha? Menjelang zuhur. Tapi ada waktu-waktu yang afdol kita untuk melaksanakan duha. Kapan yang paling afdol untuk melaksanakan duha? Nah, itu dalam hadis riwayat Abu Daud ya, ada yang namanya ketika punuk unta itu terasa hangat. Itu ditamsilkan seperti itu. Terkait ketika Allah menghadirkan surah Ad-Duha, maka Allah ingin memberikan gambaran bahwa Nabi Muhammad kok akan keluar dari sekelumit permasalahanmu sebagaimana waktu duha tiba. Karena waktu duha itu kan waktu yang paling bagus, waktu yang paling nyaman, ya, waktu yang paling sejuk kita bisa rasakan. Dan itulah yang nanti dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Allah memberikan kabar gembira, kau akan keluar dari sekelumit permasalahanmu, yang bahkan permasalahan hidup yang kau alami itu digambarkan bagaikan waktu malam yang sangat gelap gulita. Walaili idza saja, demi waktu malam yang sangat gelap gulita, yang kalau mencari sesuatu saja itu sulit di waktu malam tersebut. Artinya seakan-akan ketika di waktu malam itu tidak ada jalan keluar dari setiap permasalahan yang kau hadapi. Ternyata tidak. Allah menghadirkan waktu duha untuk keluar dari sekelumit permasalahan tersebut. Makanya orang yang banyak permasalahan itu selalu digambarkan bagai gelapnya malam. Ya, tidak heran kalau ada Bapak Ibu bertanya sama teman yang sedang punya masalah, itu jangan coba-coba nanya kabar. Pasti dijawab oleh beliau, gelap gitu. Ya. Karena gelapnya malam itu bagaikan, ya, permasalahan mereka itu digambarkan bagaikan gelapnya malam. Walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan inilah Allah memberi motivasi kembali kepada Nabi Muhammad apa yang disampaikan oleh istrinya Abu Lahab, bahwa beliau mengatakan setanmu sudah meninggalkanmu. Artinya Allah, Tuhanmu itu sudah meninggalkanmu dan bahkan cuek kepadamu Muhammad. Terbukti tidak ada jawaban dari Tuhanmu. Maka Allah motivasi di ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang sedang punya masalah. Allah tidak akan meninggalkanmu wahai Muhammad. Wa ma qala, juga tidak akan cuek kepadamu. Nah, disinilah kita bisa memahami Bapak Ibu bahwa setiap permasalahan kan, bukankah sampai pada puncaknya mata nasrullah, Allah menghadirkan di situ sebagai bahasa motivasinya, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya aku ini ada bersamamu. Cuma terkadang kita kurang merespon. Ya, ada orang yang setiap punya permasalahan, apalagi ya, sekarang ini setiap punya permasalahan. Kan padahal dalam rumah tangga itu kuncinya cuma sakinah mawaddah warahmah. Ya, sakinah itu berkaitan dengan kenyamanan, ya, ketenangan.
Ya, rumah tangga pasti kan menginginkan itu. Rahmah, ada beberapa ulama kontemporer memaknai itu berkaitan dengan materi. Jadi nggak hanya berkaitan dengan kenyamanan, kedamaian, ataupun ketenangan saja dalam rumah tangga. Tapi kalau dia tidak memiliki materi, ini bagaimana mungkin bisa nyaman? Begitupun sebaliknya, kadang ada orang yang punya materi tapi belum tentu mendapatkan kenyamanan. Makanya ini dua hal yang berbarengan, sakinah, mawaddah. Ya, rahmah itu adalah ketika mereka bisa mengaplikasikan sakinah dan mawaddahnya. Makanya ketika setiap punya permasalahan dalam rumah tangga, kata Allah, ya bentangkan sajadah. Suami cepat-cepat bentangkan sajadah, ajak istri. Tatkala suami itu berdoa, bukankah kata Allah, sakinah itu milikku, mawaddah itu punyaku, rahmah itu adalah sifatku. Ya, jadi itu sudah Allah berikan solusinya. Kadang di antara kita banyak yang kurang merespon. Kadang punya permasalahan sedikit, ya larinya status WhatsApp itu ya. Larinya ke media sosial, padahal itu tidak pernah menghadirkan satu permasalahan. Yang ada malah netizen baru muncul. Dan bahkan bagi iblis ya sangat senang sekali kalau sudah ada keretakan dalam rumah tangga, ya. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjih, karena itu tugas utama bagi iblis, bagi syaitan itu adalah memisahkan antara suami dengan istri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Motivasi berikutnya Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa urusan dunia itu terbatas. Maka akhiratlah yang akan lebih baik daripada dunia. Makanya Nabi Muhammad tidak terlalu fokus dengan urusan-urusan netizen, dengan urusan-urusan serangan-serangan beliau. Tapi justru sebaliknya, Nabi Muhammad itu hanya fokus menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan beliau itulah tadi sudah diberikan motivasi bahwa akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Itu terbatas. Paling juga nanti kalau sudah selesai dia wafat, sudah selesai, tidak ada lagi. Ya. Makanya hadirnya Quran surah An-Nas ya, An-Nas dan Al-Falaq itu menjadi benteng buat kita. Ya, pertama Al-Falaq benteng buat kita dari segala sesuatu kejahatan yang gaib. Ya, yang gaib, yang pastinya yang tidak terlalu bermasalah dengan akhirat kita. Tapi ketika berbicara urusan An-Nas, ya, surah An-Nas, ini kenapa kita diminta untuk berlindung kepada zat Allah yang tiga. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari tiga itu kemudian kita berlindung dari satu kejahatan, karena kejahatan yang satu ini bisa merusak akhirat kita. Makanya dihadirkan sebagai benteng buat kita An-Nas dan Al-Falaq. Lanjut berikutnya, di dalam surah Ad-Duha ini tidak hanya Allah memberikan informasi kabar gembira kepada Nabi Muhammad akan keluar dari sekelumit permasalahannya, tapi justru Allah memotivasi bahwa ada 3 karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, ya, sebagai informasi bahwa permasalahan yang kau pernah alami itu dulu pernah juga engkau alami. Artinya Allah tidak pernah membuat permasalahan hambanya itu kekal selama-lamanya. Makanya disematkan salah satu sifatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak pernah membebani hambanya. Dan di sini kita mengetahui ketika Nabi Muhammad diingatkan, dulu kau pernah mengalami permasalahan itu dan ternyata kau bisa keluar dari sekelumit sulitnya permasalahan tersebut. Nah, maka ini menjadi karunia bagi Nabi Muhammad. Apa saja? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu Allah pernah mendapatkan engkau dalam keadaan yatim? Kondisi yatim saat ini di Indonesia dengan kondisi yatim ketika zaman Nabi Muhammad itu jauh berbeda. Kalau di Indonesia sudah banyak lembaga-lembaga yang bisa menaungi, yang bisa melindungi mereka. Tapi kalau saat zaman Nabi Muhammad,
Kondisi yatim itu adalah sesuatu yang sangat, mohon maaf, hina. Dan bahkan saking hinanya itu ada kesempatan bagi para pembesar-pembesar Quraisy di hari ke-6 kalau mereka pesta, itu yang diundang siapa? Anak-anak yatim. Mereka dihadirkan untuk apa? Mereka dihadirkan bukan untuk berbagi, tapi justru untuk dibully habis-habisan. Makanya turun Quran surah Al-Ma'un, alladzi yadu'ul yatim. Dan bahkan disejajarkan dengan siapa? Al-mukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Dan bahkan kita tahu riwayat sejarah Nabi Muhammad di saat bayi sulit untuk mendapatkan air susu, semua babysitter menolak. Semua yang namanya murdo'ah menolak, termasuk Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Bagaimana mungkin saya bisa menerima Muhammad yatim, nanti siapa yang akan membayarku, kata beliau. Maka beliau minta petunjuk di depan Ka'bah, ya Rabbal Ka'bah. Maka diberikan petunjuk, salah satu untanya itu kemudian berjalan tiba di depan rumahnya Sayyidah Aminah. Maka beliau masuk ke rumahnya Sayyidah Aminah dan kemudian menggendong dan menerima Nabi Muhammad SAW kecil. Dalam keadaan kecil saja saat itu yatim, Nabi Muhammad sudah dilindungi. Fa'awa, alam yajidka yatiman fa'awa. Artinya dulu waktu kecil kamu bisa keluar dari permasalahan itu. Karena apa? Fa'awa, karena Allah lindungin. Ya, dan bahkan perlindungannya tidak hanya sebatas dalam urusan ASI, tapi justru memang Allah sudah siapkan beliau untuk dididik di wilayah pedesaan yang murni bahasanya, murni ekonominya, murni muamalahnya. Sebab di wilayah kota itu sudah terkontaminasi semua. Ekonominya terkontaminasi, bahasanya pun juga sudah bahasa yang kurang bagus. Ya, karena kenapa? Karena Nabi disiapkan nanti bagaimana mungkin beliau bisa menjadi seorang Nabi kalau tidak bisa berbahasa dengan baik. Makanya disiapkan bahasa-bahasa yang murni itu ada di Bani Sa'ad, di wilayah pedesaan. Ya, sementara di wilayah perkotaan itu sudah terkontaminasi bahasa-bahasa, kan banyak para penyair-penyair di situ. Ya, termasuk diantaranya adalah sistem perekonomian, sistem peribadatan yang kelak nanti di usia 6 tahun dikembalikan oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Ya, saat dikembalikan itu pun juga mengalami keliru jalan balik. Yang akhirnya kata Allah apa? Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, kata dhal di sini jangan kemudian dimaknai sesat dalam urusan akidah, karena sempat viral juga. Ya, ada yang mengatakan bahwa dhal sesat secara akidah. Waliyadzubillah tsumma na'udzubillah. Kalau kita pahami bahwa kata dhalun, kita boleh merujuk kepada Quran surat ke-26. Surah Asy-Syu'ara misalkan di ayat 18 sampai 21. Tatkala Nabi Musa alaihi salam beliau keluar dari Mesir dan berguru kepada Nabi Syu'aib, kembali lagi ke Mesir cukup lama, itu 10 tahun. Ternyata beliau bertemu dengan Fir'aun. Nah, disitulah akhirnya terjadi perdebatan yang sangat sengit. Nah, ini nanti bisa menjadi bahan ya, barangkali buat kita bisa menilai bahwa sejatinya ilmu perdebatan itu pun juga dibicarakan dan diangkat oleh Al-Quran. Bagaimana caranya bisa menjatuhkan lawan debatnya. Ya, ada yang namanya komunikasi. Al-Quran pun mengangkat dalam urusan itu. Makanya kemarin saya sangat tidak setuju kalau ada yang mengatakan itu kan debat yang disampaikan mengikuti teori-teori barat. Sebetulnya Al-Quran sudah membahas terkait itu. Ada. Ya, salah satu diantaranya ada dalam Quran surah Asy-Syu'ara surat 26 ayat 18 sampai 21. Tatkala Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun, kemudian Fir'aun ini orang yang mahir berdebat. Tidak ada lawan tandingnya Bapak Ibu. Ya, ini jangan langsung mengarah ke sana nanti. Ya, ini berarti yang pandai debat Fir'aun gitu, tidak. Tapi justru karena beliau punya kuncinya untuk menjatuhkan lawannya. Alam nurabbika fina walida wa labithta min umrika sinin. Yang pertama diserang itu oleh Firaun apa? Musa, nggak sadar dulu kamu waktu kecil siapa yang ngerawat? Nggak sadar dulu waktu kamu kecil siapa yang mengasuh?
Ya. Wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta, dan bahkan ayat berikutnya ini indah dalam bahasa Al-Qur'an. Dan saya kadang menemukan ayat Al-Qur'an itu Allah itu ingin ingin menyentuh dua dimensi dalam diri manusia. Pertama dimensi akal kita, kedua dimensi batin kita. Makanya untuk menguasai bagaimana akal itu bisa berpikir dalam ayat-ayat Al-Quran, itu harus ada sarana penunjangnya, ya disiplin ilmu nahu, ilmu sorof. Ya, ilmu nahu sorof itu eksak, seperti halnya ilmu matematika. Ilmu matematika kan kita kalau belajar pasti terbatas waktunya. Ya, ada nggak yang kuat sampai belajar matematika seharian penuh? Saya yakin nggak ada yang kuat itu. Karena akal itu mahdud, ya, paling 2 jam saja kalau sudah belajar matematika udah ngebul, ya. Nah, makanya nanti Al-Quran menyentuh dimensi batinnya. Untuk menguasai dimensi batin itu, maka ilmunya adalah ilmu balaghah, keindahan bahasa. Itu salah satu diantaranya. Wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta. Musa, kamu nggak sadar dulu siapa yang ngerawat kamu, siapa yang ngasuh kamu. Dan kamu tidak sadar dulu kamu pernah melakukan itu. Ya, artinya apa? Dulu Nabi Musa memang pernah menempeleng orang Mesir sampai wafat itu. Jadi Nabi Musa itu kalau tempelengannya luar biasa, ya, bisa membuat orang wafat itu. Tatkala di pasar didapati ada orang Mesir, ada orang Yahudi. Biasa orang Mesir itu punya kasta tertinggi. Orang Yahudi itu kastanya adalah sebagai budak. Selalu itu. Nah, ternyata didapatin sedang ribut tanpa tedeng aling-aling. Ya, Nabi Musa alaihissalam membantu orang Yahudi yang ya, itu yang terhina betul. Maka ditempelenglah orang Mesir, kemudian jatuh wafat beliau. Nah, disitulah Firaun kemudian dalam debatnya beliau membuka apa? Kartu trufnya. Wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta. Jangan ini loh, jangan lupa kamu pernah melakukan itu, kata Firaun. Ya, tapi cerdasnya Nabi Musa alaihissalam, apa yang beliau jawab? Ayat 20-nya. Ya, idzan ana minadh-dhalin. Nah, disinilah kata dhal, maknanya adalah dulu saya dalam keadaan posisi tidak tahu. Jadi jangan diartikan kemudian dhal itu adalah sesat dalam urusan akidah. Apalagi ayat 21-nya mengatakan bahwa aku kabur darimu, dan ini membuktikan bahwa Nabi Musa tidak pernah menyembah Firaun. Termasuk definisi kata dhalun itu dilekatkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau sepanjang hidupnya tidak pernah menyembah Manat, Lata, Uzza, dan Hubal. Ya. Nah, nanti ada, dulu sempat viral juga itu, yang mengatakan Nabi Muhammad sesat dalam urusan akidah. Padahal dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi ada 16 tafsiran. Ternyata tidak kami dapatkan kata dhalun itu adalah sesat dalam urusan akidah. Tapi memang saat Nabi Muhammad dibawa oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah untuk dikembalikan ke ibundanya, saat di pintu di pintu Mekah itu, kemudian beliau mendengar dentuman keras. Sayyidah Halimah Sa'diyah nengok ke belakang, ternyata Nabi Muhammad hilang. Muncul kakek-kakek, padahal itu setan yang menyamar. Kemudian minta kepada Sayyidah Halimah Sa'diyah, berdoalah kepada Tuhan Hubal, nanti kamu akan diberikan petunjuk di mana Muhammad itu. Maka apa kata Sayyidah Halimah? Bagaimana mungkin saya berdoa kepada Tuhan yang tidak pernah disembah oleh kakeknya anak ini? Berarti membuktikan bahwa kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, sekalipun beliau menjadi juru kunci Ka'bah, sekeliling Ka'bah itu banyak berhala, tidak pernah terbersit untuk menyembah berhala. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Jadi kata dhal itu jangan kemudian dimaknai sesat dalam urusan akidah. Hanya keliru jalan pulang beliau. Ya, termasuk itu disematkan tatkala Nabi Muhammad setelah dibedah itu dimensi batinnya, tatkala usia 6 tahun sedang bermain dengan anaknya Sayyidah Halimah Sa'diyah, beliau kan keliru jalan pulang. Ya, itu salah satu diantara faktor makna
dhalun fahada, yang kemudian kami berikan petunjuk, kata Allah. Wajadaka ailan fa'aghna, dulu kami dapatkan engkau Muhammad ail. Ail itu adalah ditarik secara nasab. Jadi nasab ke atas Nabi Muhammad SAW, beliau memikirkan, Bapak Ibu, beliau kan setelah wafat kakeknya kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Siapa Abu Thalib ini? Abu Thalib orang kaya apa orang miskin? Orang miskin. Ya, makanya Nabi Muhammad memikirkan gimana saya biar bisa membantu perekonomian keluarga paman saya. Gimana beliau bisa membantu perekonomian ya keluarga yang mengasuh saya. Itu salah satu diantaranya. Ya, makanya muncul ada generasi sandwich sekarang itu ya. Generasi sandwich itu kan ketika dia sudah menikah, mau tidak mau dia harus menanggung hidup orang tuanya, menanggung hidup istrinya. Ini kita dapatin di sini, tapi di wilayah-wilayah di luar Indonesia, di Korea saja itu tidak kami dapatkan. Orang tua justru kalau anaknya sudah menikah, dia harus keluar, bahkan ditendang keluar oleh anaknya itu, disuruh keluar. Jadi survive-nya dia harus cari sendiri. Itu orang tua. Makanya tidak heran kalau kita dapatkan banyak orang tua ya di wilayah Korea itu yang harus harus bekerja untuk melangsungkan hidup mereka dengan cara jadi office boy gitu ya, kemudian jadi penjaga tol. Jadi belum otomatis kayak kita. Jadi penjaga tol itu rata-rata orang tua yang sudah usia 60. Kalau di pagi-pagi sebelum subuh mereka harus naik ke bukit, nanti turun di waktu duha. Itu aktivitasnya. Kenapa? Untuk survive-nya mereka. Ya, itulah makanya kita bersyukur tinggal di Indonesia yang tata krama dan bahkan adabnya pun juga selalu dikedepankan. Wajadaka ail, Nabi Muhammad SAW akhirnya apa? Fa'aghna, dicukupkan dengan cara apa? Dinikahkan dengan sosok wanita konglomerat yang bernama Sayyidatuna Khadijah. Dari 3 karunia ini Allah ingin menitipkan pesan bahwa setiap permasalahan yang dialami termasuk kepada Nabi Muhammad ternyata itu pernah dialami sehingga bisa keluar. Dan Allah ingin meyakinkan bahwa setiap permasalahan itu ternyata tidak sampai pada kekal, pasti selalu ada jalan keluarnya. Itulah gambaran dari surah Ad-Duha. Ya, sebelum nanti ada 3 perintah lagi yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Karena engkau sudah dikaruniakan seperti ini, maka 3 perintahnya adalah kalimat 3 ayat setelahnya, 3 ayat terakhir. Ya, wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Barangkali 3 ayat berikutnya termasuk perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada siapapun yang ketika sudah diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala kiranya bisa mengaplikasikan, dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Mari jemaah yang Allah SWT sudah selesai diskusi dan jawab masalah berlaku sunnah duha dan syirah. Insyaallah terima kasih. Silakan ibu-ibu atau dari kalangan bapak yang bertanya. Yang cukup baik. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kaji pada pagi ini, Allah maftah alaina futuhal arifin, Allah buka kecerdasan kita untuk bisa memahami ayat-ayat Allah ini dengan pemahaman yang baik, melalui kalam-kalamnya para ulama-ulama yang baik pula. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan kemampuan untuk bisa mengimplementasikan kebaikan-kebaikan tersebut. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.